Halo semuanya, kembali lagi ketemu Pak. Hari ini kita belajar materi bab 2, sub pokok bahasan kapasitor. Nah, kapasitor itu simbolnya C besar. Kapasitor itu apa sih Pak pengertiannya? Kapasitor itu ialah alat untuk menyimpan muatan listrik. Ini ya, pengertian kapasitor, alat untuk menyimpan muatan listrik. Simbolnya dalam fisika itu garis seperti ini simbolnya dalam fisika. Oke? Karena pengertiannya tadi alat untuk menyimpan. Di sini ada kata-kata menyimpan. Yang namanya menyimpan pasti ada kapasitasnya. Besar kapasitas menyimpan itu apa sih? Lalu di sini juga ada namanya kapasitas kapasitor. Rumusnya gimana Pak? Rumusnya C sama dengan Q per V. Atau kali silang Q sama dengan C dikali V. C itu kapasitas kapasitor, satuannya farad. Q itu sudah kita pernah bahas sebelumnya. Itu muatan, itu simbolnya C. V itu potensial listrik, itu volt. Lalu kapasitor itu ada bentuknya. Dibentuk berbagai macam. Yang sering keluar di ulangan atau yang sering dipelajari itu kapasitor keping sejajar. Di sini Pak ada dua kapasitor yang terpisah sejauh D. Yang namanya luas keping itu pasti punya luas penampangnya. Kalau rumusnya gimana Pak? Kalau kapasitor keping sejajar itu C sama dengan A dikali, ini bacanya epsilon 0. Ini ya, ini bacanya epsilon 0 per D. C itu sama kapasitas kapasitor, A itu luas penampang, D itu jarak antar keping, epsilon 0 itu permitivitas listrik, ini konstanta, sudah diketahui di soal. Besarnya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Oke ya. Lanjut, kita ke susunan kapasitor. Sama seperti bab sebelumnya ada namanya susunan hambatan. Di sini juga ada susunan kapasitor. Susunan yang pertama itu disusun seri. Yang namanya seri itu tidak ada cabang dia. Garis lurus, ini seri. Misal Pak punya C1, C2, C3. Nah, di sini ada 3 buah konsep yang harus kita pahami. Kalau dia disusun secara seri, Q totalnya itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Konsep yang kedua, kalau dia di seri, V total itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kalau kita ingin mencari hambatan pengganti atau hambatan total, kalau dia seri, seper dari C total sama dengan seper C1, ditambah seper C2, ditambah seper C3, dan seterusnya ya. Ini untuk yang seri. Kalau dia lalu bentuk rangkaian yang kedua itu paralel. Yang namanya paralel itu memiliki cabang. Sini, ketika dia di sini ada yang lurus, ada yang ke kiri. Nah, ini yang disebut rangkaian paralel. Sini sama ya, Pak punya C1, C2, C3. Konsepnya juga sama, ada 3. Ada 3 ya konsepnya. Bedanya, kalau dia di paralel, Q totalnya itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Ini kan beda nih. Kalau di seri dia kan sama nih. Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kalau dia di paralel, Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Sedangkan kalau di paralel, V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Kalau di seri, V1 tambah V2 tambah V3. Ini kan kebalikannya lah bisa kita sebut. Lalu kita ingin mencari kapasitor yang totalnya, apa kapasitas totalnya itu sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Ingat ya. Konsep ini sangat penting ini untuk menyelesaikan soal. Lalu yang namanya kapasitor karena dia menyimpan muatan, dia pasti punya energi. Besarnya energi itu sama dengan setengah kali C V kuadrat. Tidak Pak tulis lagi keterangannya karena di sini sudah ada ya, C itu di sini, V-nya juga ada di sini keterangannya. Oke, lanjut ke contoh soal ini yang cukup penting ini. Sini Pak punya hambatan, punya rangkaian kapasitor yang disusun secara gabungan, ada paralel, ada satu seri nih. Masing-masing nilainya beda, C16, C21, C32.
dan dialiri tegangan 24 volt. Ada 3 pertanyaannya. Yang pertama hitung C total, yang B hitung Q1, Q2, Q3, yang C hitung V1, V2, V3. Oke ya, kita hitung C totalnya dulu. Karena di sini ada paralel, kita selesaikan yang paralel dulu. Berarti A sama dengan C paralel sama dengan, konsepnya apa yang paralel? Langsung tambah kan? Berarti C2 tambah C3 nih. C2 tambah C3. Berarti 1 tambah 2. Berarti CP-nya 3 mikrofarad. Belum selesai karena ini belum total kan? Kalau kita mau cari total, berarti ini kan setelah kita paralel kan rangkaiannya kan jadi gini. Ini C1 tetap, ini CP kan? CP-nya ini sebesar 3 mikrofarad, ini 6 mikrofarad. Ini kan seri nih. Kalau seri pakai konsep yang ini kan, berarti 1 per CT sama dengan 1 per C1 tambah 1 per CP kan? Karena di sini CP. Biar tidak bingung kita. 1 per C1, 1 per 6 tambah 1 per CP, 1 per 3. Samain penyebut. Ini matematika dasar. Berarti 1 per CT sama dengan penyebutnya 6, di sini sudah 1, 3, berarti 2. Berarti 1 per CT sama dengan 3 per 6. Berarti CT sama dengan 2 mikrofarad. 6 bagi 3 itu 2. Atau, ini kan, ingat CT. CT itu satuannya farad. Kalau dia mikro, ubah dulu. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 6 farad. Ini A sudah dapat kita. CT-nya ini. Yang B, kita mau mencari Q1. Q1, Q2, Q3. Gimana Pak mencari Q1, Q2, Q3? Ini sebenarnya kan kalau kita paham konsepnya, kita bisa buat seperti ini. Q total itu sama dengan Q1 sama dengan QCP. Benar kan? Karena di rangkaian ini kan seri nih. Kalau di seri, ingat, Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Berarti Q total kalau di seri sama dengan Q1 sama dengan QP ya. Sorry ya, QP. Berarti kita cukup mencari Q totalnya saja. Mencari Q total gimana? Q total sama dengan C total dikali V total. C total sudah kita cari tadi ini. 2 kali 10 pangkat minus 6. V total. V yang mengalir sini soal 24. Berarti berapa ini? 48 kali 10 pangkat minus 6 kulum. Jadi ini Q total kan? Berarti kita bisa sebut Q total itu sama dengan Q1 sama dengan QP. Yang besarnya itu sama dengan 48 kali 10 pangkat minus 6. Ingat ya? Konsepnya itu harus dipahami. Berarti kita sudah dapat Q1 sama dengan 48 kali 10 pangkat minus 6. Lalu kita nak mencari Q2. Q2 sama dengan C2 dikali V2. C2 1 dari soal. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 6. Mau mencari V2. V2-nya ini belum ada. Tapi kita sudah ada QP. Mencari V2 itu seperti ini. Berarti kan QP sama dengan CP dikali VP kan. QP-nya itu sama dengan muatan yang total. Berarti di sini dapat 48 kali 10 pangkat minus 6. CP-nya, mana CP? CP-nya tadi 3. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 6 VP, V paralel ya. 10 pangkat minus 6, coret. 48 bagi 3. 48 bagi 3 itu 16. Berarti VP-nya 16. Berarti kan di dalam VP ini mengalir 16
volt. Kalau kita pecah rangkaian yang CP ini kan bakalan ke sini kan dia rangkaiannya. Ke rangkaian awalnya lagi kan. Ingat konsepnya kalau dia paralel, V-nya itu sama kan? V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Berarti yang nanti mengalir di sini, ini 16 volt. Yang ini 16 volt. Berarti V2-nya ini nanti bisa dapat kita masukkan sebesar 16 volt. Berarti nilai Q2 itu 16 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Lalu Q3. Q3 sama dengan C3 dikali V3. C3 nilainya 2. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 6. V3 sama kan dengan V2 karena dia tadi konsepnya paralel. Kalau ada tegangan yang mengalir di sebuah rangkaian yang paralel, itu tegangan yang mengalirnya itu pasti sama. Berarti kita bisa masukkan di sini 16. 2 kali 16 32 ya. 32 kali 10 pangkat minus 6. Pak, mana Pak nak buktikannya bahwa Qp itu sama dengan nilai Qp ini harus sama dengan Q2 ditambah Q3. Itu pasti harus sama itu. Kalau kita ingin buktikan berarti Qp sama dengan Q2 plus Q3. Ini berarti 16 kali 10 pangkat minus 6 ditambah dengan 32 kali 10 pangkat minus 6. Berapa ini? Ini pasti 48 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Ini kan sama nih nilainya. Oke ya, ini kan sama nih nilainya. 48 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan yang di sini kan. Berarti kan perhitungan kita itu tidak salah konsepnya. Benar. Lalu kita mau buktikan yang C ya. Yang C itu V1. V2 sama V3-nya tidak usah kita cari lagi karena kan kita telah dapat nih. Untuk menjawab pertanyaan yang B kita butuh V2 sama V3. Berarti kan kita cukup langsung V2 sama dengan V3 sama dengan 16 volt. Sudah kita cari tadi di B nilainya. Kita cukup mencari V1. V1 itu apa Pak rumusnya? Sama, balik saja. Berarti kan ini Q1 per Q1 kan? Q1 sama dengan Q total. Berarti 48. Berarti 48 kali 10 pangkat minus 6. Per C1. C1 ini 6. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 6. Ini habis. Ini berapa nih? 8 ya? 8 volt. Pak, kita nak buktikan benar tidak Pak? V totalnya itu 24. Kita buktikan, berarti V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V1-nya 8 tambah 16. Berarti ini 24 volt. Di sini karena V2 sama V3-nya itu sama besarnya, berarti kita cukup satu saja yang kita masukkan nilainya. Jangan 16 plus 16. Kalau 16 plus 16 itu nanti kebesaran kan hasilnya. Tapi hanya satu saja karena dia itu sama nilainya. Berarti kan 8 ditambah 16. Berarti kan V totalnya itu 24. Sama dengan yang ada di soal. Nah, mungkin itu saja dari Pak untuk materi kapasitor. Memang materi kapasitor ini butuh latihan soal yang lebih supaya pemahamannya lebih lengket, kalian lebih mudah lah kalau sering latihan soal. Kita sambung di pertemuan selanjutnya.